Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang network layer. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Aditya Bagus Saputra dengan NIM 144. Saya dengan Zaidan Sekolah dengan NIM 140. Oke, kita lanjut ke materi aja langsung. Yang pertama ada karakteristik network layer. Lapisan jaringan atau OSI layer 3 menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir bertukar data melintasi jaringan. Untuk menyelesaikan komunikasi end-to-end melintasi batas jaringan, protokol lapisan jaringan melakukan 4 operasi dasar. Yang pertama, penyelarasan perangkat akhir. Yang kedua, enkapsulasi. Yang ketiga, pengalihan. Keempat, deenkapsulasi. IP mengkapsulasi segmen atau data lapisan transport lapisan yang berada di atas lapisan jaringan dengan menambahkan sebuah header IP. Karakteristik dasar dari IP yang pertama, connectionless. IP adalah protokol tanpa koneksi. Artinya, tidak ada koneksi end-to-end yang didedikasikan yang dibuat oleh IP sebelum data dikirim. Seperti contoh yang ada pada gambar tersebut. Yang kedua, base effort. IP yang tidak memerlukan bidang tambahan dalam header untuk menjaga koneksi yang sudah dibuat. Proses ini sangat mengurangi overhead IP. Namun, tanpa koneksi end-to-end yang telah dibuat sebelumnya, pengirim tidak mengetahui apakah perangkat tujuan ada dan berfungsi ketika mengirim paket. Contohnya seperti gambar yang ada di sini. Tiga, media independen. Tidak dapat diandalkan berarti IP tidak memiliki kemampuan untuk mengolah dan pulih dari paket yang tidak terkirim atau rusak. Hal ini karena paket IP dikirimkan dengan informasi tentang lokasi pengiriman, tapi tidak mengandung informasi yang dapat diproses untuk memberitahu pengirim apakah pengiriman berhasil. IPv4 paket header. IP, IPv4 merupakan salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IPv4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirim ke tempat berikutnya dalam perjalanan menuju perangkat akhir tujuannya. Selama bertahun-tahun, protokol dan proses tambahan telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan baru. Namun, bahkan dengan merubah tersebut, IPv4 masih memiliki 3 isu utama. Yang pertama, defleksi alamat IPv4 sampai IPv4 memiliki jumlah alamat publik unik yang terbatas. Meskipun terdapat sekitar 4 miliar alamat IPv4 meningkatkan jumlah perangkat yang mendukung IP, koneksi yang selalu aktif, dan potensi pertumbuhan di wilayah yang kurang berkembang telah meningkatkan kebutuhan akan lebih banyak alamat. Yang kedua, ketidaktersediaan konektivitas end-to-end, network address translation atau disingkat NIT adalah teknologi yang umumnya diimplementasikan dalam jaringan IPv4. NIT memberikan cara berbagi beberapa perangkat untuk berbagi satu alamat IPv4 publik. Namun, karena alamat IPv4 publik bersifat bersama, alamat IPv4 internal
dari host jaringan tersebut. Hal ini dapat menjadi masalah untuk teknologi yang memerlukan konektivitas end-to-end. Ketiga, peningkatan kompleksitas jaringan. Meskipun NIT telah memperpanjang masa pakai IPv4, sebenarnya itu hanya dimaksudkan sebagai mekanisme transisi ke IPv6. NIT dalam berbagai implementasinya menciptakan kompleksitas tambahan dalam jaringan, menciptakan latensi dan membuat troubleshooting menjadi lebih sulit. IPv6 pada awal tahun 1990-an, Internet Engineering Task Force atau disingkat IETF mulai khawatir tentang masalah yang terkait dengan IPv4 dan memiliki cara penggantinya. Ini mengarah pada perkembangan IP versi 6. Perbaikan yang diberikan oleh IPv6 meliputi yang pertama, peningkatan ruang alamat, yang kedua, penanganan paket yang lebih baik, yang ketiga, menghilangkan kebutuhan untuk NIT. Ruang alamat IPv4 berukuran sekitar 4 miliaran. Alamat unik, ruang alamat IP4 menyediakan 340, 282, 366, 920, 938, 463, 463, 374, 607, 431, 764, 211, 456 atau 340 undek kilo alamat. Keputusan pengiriman host, baik IPv4 maupun IPv6, paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarahkan paket ke host tujuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jaidan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan network layer yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada sebuah host dapat mengirim paket ke sendiri. Sebuah host dapat melakukan ping ke dirinya sendiri dengan mengirimkan paket ke alamat IP v4 khusus 127.0.0.1 atau alamat IP v6 1 yang disebut sebagai antarmuka loopback. Ping antarmuka loopback menguji tumpukan protokol TCP atau IP pada host lokal. Ini adalah host tujuan yang berada pada jaringan lokal yang sama dengan host pengirim. Host sumber dan tujuan memiliki alamat jaringan yang sama. Host jarak jauh. Ini adalah host tujuan pada jaringan yang berbeda. Host sumber dan tujuan tidak memiliki alamat jaringan yang sama. Next. Nah, pada gambar di bawah ini menggambarkan PC1 terhubung ke host lokal pada jaringan yang sama dan ke host jarak jauh yang terletak di jaringan lain. Next. Nah, apakah sebuah paket ditujukan untuk host lokal atau host jarak jauh ditentukan oleh perangkat sumber akhir? Perangkat sumber akhir menentukan apakah alamat IP tujuan berada di jaringan yang sama dengan jaringan yang ditempatinya sendiri. Metode penentuan ini bervariasi berdasarkan versi IP. Yang pertama, pada IPv4, perangkat sumber menggunakan subnet masknya sendiri bersama dengan alamat IPv4-nya sendiri dan alamat IPv4 tujuan untuk membuat penentuan ini. Yang kedua, pada IPv6, router lokal mengumumkan alamat jaringan lokal prefix ke semua perangkat di jaringan. Next. Pada jaringan rumah atau bisnis, mungkin terdapat beberapa perangkat yang terhubung bersama menggunakan perangkat perantara, seperti switch, LAN, atau access point nirkabel WIP. Perangkat perantara ini menyediakan interkoneksi antara host lokal pada jaringan lokal. Next. Default gateway. Default gateway adalah perangkat jaringan. Misalnya,
router atau switch lapisan 3 yang dapat merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Jika kita menggunakan analogi bahwa sebuah jaringan seperti sebuah ruangan, maka default gateway seperti sebuah pintu masuk. Jika Anda ingin pergi ke ruangan atau jaringan lain, Anda perlu menemukan pintu masuk. Next, pada sebuah jaringan. Default gateway biasanya adalah router dengan fitur-fitur berikut. Yang pertama, memiliki alamat IP lokal dalam rentang alamat yang sama dengan host lain di jaringan lokal. Yang kedua, dapat menerima data ke dalam jaringan lokal dan meneruskan data keluar dari jaringan lokal. Yang terakhir ada merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Next. Nah, default gateway diperlukan untuk mengirimkan lalu lintas keluar dari jaringan lokal. Lalu lintas tidak dapat diteruskan keluar dari jaringan lokal jika tidak ada default gateway. Alamat default gateway tidak dikonfigurasi atau default gateway tidak berfungsi. Kabel routing pada host biasanya akan mencakup default gateway. Pada IPv4, host menerima alamat IPv4 dari default gateway baik secara dinamis dari Dynamic Host Configuration Protocol di DHCP atau dikonfigurasi secara manual. Pada IPv4 v6, router mengumumkan alamat default gateway atau host dapat dikonfigurasi secara manual. Next. Nah, pada dalam gambar PC1 dan PC2 dikonfigurasi dengan alamat IPv4 192.168.101 sebagai default gateway. Diagram tersebut menunjukkan dua host PC1 dan PC2 terhubung ke sebuah switch pada jaringan 192.168.10.24, yaitu rute jaringan lokal. Switch terhubung ke sebuah router R1 yang kemudian terhubung ke cloud yang memiliki jaringan jarak jauh. PC1 memiliki alamat 10, PC2 memiliki alamat 15, dan antarmuka router ke switch memiliki alamat 1. PC, switch, dan antarmuka router semuanya memiliki koneksi langsung. Bisa dilihat pada gambar di bawah tersebut. Nah, kemudian ada router next. Kemudian ada router routing tables. Perhatikan pada gambar bawah R2 terhubung ke internet. Oleh karena itu, administrator mengkonfigurasi R1 dengan rute statis default yang mengirimkan paket ke R2 ketika tidak ada entry khusus dalam tabel perutean yang cocok dengan alamat IP tujuan. R1 dan R2 juga menggunakan. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Oke, next. Nah, pada perintah show IP route, istimewa mode exec digunakan untuk melihat tabel routing IPv4 pada router Cisco iOS. Pada eh, pada perintah show IP route, maka dia akan menampilkan sebuah kode atau sebuah untuk melihat tabel routingnya, seperti apa tipe-tipenya. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Next. Nah, tabel perutean menampilkan semua rute tujuan IPv4 yang diketahui untuk R1. Rute yang terhubung langsung secara otomatis dibuat ketika antarmuka router dikonfigurasi dengan informasi alamat IP dan diaktifkan. Router R1 dan R2 juga menggunakan protokol routing dinamik OSPF untuk bertukar informasi router. Rute default memiliki alamat jaringan yang semuanya 0. Misalnya alamat jaringan IPv4 adalah 0000. Next. Pengantar routing. Perintah yang digunakan pada router Cisco iOS untuk melihat tabel routing adalah show IP route. Perintah ini akan menampilkan tabel routing, termasuk informasi tentang rute-rute yang diketahui oleh router dan bagaimana rute-rute tersebut diperoleh atau dikonfigurasi.
Dalam konteks tabel routing Cisco, kode O yang muncul di samping suatu rute biasanya menunjukkan bahwa rute tersebut diperoleh secara dinamis dari protokol routing OSPF Open Shortest Path First. Tipe rute juga dikenal sebagai Gateway of Last Resort, gerbang terakhir, yaitu remote rute default, default jarak jauh. Rute default jarak jauh adalah rute yang digunakan sebagai gerbang terakhir. Jika tidak ada rute lain yang cocok dengan tujuan yang dicari dalam routing, ini adalah rute yang akan digunakan jika tidak ada rute yang lebih spesifik. Next. Salah satu karakteristik dari rute statis adalah mereka dikonfigurasi secara manual. Artinya dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan dan mereka tidak beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan topologi jaringan secara otomatis. Sebuah router dapat dikonfigurasi dengan kombinasi dari rute statis dan protokol routing dinamis. Ini adalah praktik umum dalam jaringan. Next. Nah, keputusan pengiriman paket oleh router pada topik sebelumnya dibahas tabel routing host. Sebagian besar jaringan juga memiliki router yang merupakan perangkat perantara. Router juga memiliki tabel routing. Topik ini mencakup operasi router pada lapisan jaringan. Next. Nah, yang pertama, paket tiba pada antarmuka gigabit Ethernet 000 dari router R1. R1 melepaskan lapisan 2 header dan tray. Kedua, router R1 memeriksa alamat IPv4 tujuan dari paket dan mencari kesamaan terbaik dalam routing IPv4-nya. Entry rute menunjukkan bahwa paket ini harus diteruskan ke router R2. Yang ketiga, router R1 mengemas paket ke dalam header dan trailer Ethernet baru, lalu meneruskan paket ke router berikutnya yaitu R2. Tabel berikut menunjukkan informasi yang relevan dari tabel routing R1. Bisa dilihat pada pojok kanan. Nah, keputusan pengiriman paket oleh router pada topik sebelumnya dibahas tabel routing host. Sebagian besar jaringan juga memiliki router yang merupakan perangkat perantara. Router juga memiliki tabel routing. Topik ini mencakup operasi router pada lapisan jaringan. Next. Tabel routing router IP. Yang pertama ada jaringan terhubung secara langsung. Ini adalah entry rute yang merujuk pada antarmuka aktif router yang telah dikonfigurasi dengan alamat IP. Kedua ada jaringan remote. Entry rute ini mengarah ke router lain dan dapat diajari oleh router melalui konfigurasi manual atau dengan berbasis informasi rute melalui protokol routing dinamis. Ketiga ada rute default. Sebagai besar router juga memiliki entry rute default yang disebut sebagai gateway terakhir. Next. Nah, bisa dilihat pada tabel di atas. Secara manual, jaringan remote dimasukkan ke dalam tabel rute secara manual menggunakan rute statis. Secara dinamis, rute remote dipelajari secara otomatis menggunakan protokol routing dinamis. Kemudian ada static routing. Rute statis adalah entry rute yang dikonfigurasi secara manual. Gambar menunjukkan contoh rute statis yang dikonfigurasi secara manual pada router R1. Contohnya, pada gambar R1 memiliki rute statis untuk mencapai jaringan 10.1.1.0.24 melalui R2. Jika jalur tersebut tidak lagi tersedia, R1 harus dikonfigurasi ulang dengan rute statis baru ke jaringan 10.1.1.24 melalui R3. Router R3 kemudian kemudian perlu memiliki entry rute dalam tabel routingnya untuk mengirimkan paket yang dituju ke 10.1.1.24 ke R2. Routing statis memiliki karakteristik berikut.
Rute statis harus dikonfigurasi secara manual. Administrator perlu mengkonfigurasi ulang rute statis jika ada perubahan. Dalam topologi dan rute statis tidak lagi layak. Rute statis cocok untuk jaringan kecilan ketika ada sedikit atau tidak ada tautan yang redundan. Nah, pada contoh gambar di atas itu, ketika ketika router satu ke router 2 tidak bisa atau diblok jalannya, maka dia akan meneruskan ke R1, R3, kemudian ke R2, kemudian akan dilanjutkan ke switch, kemudian akan dikirimkan ke PC. Next. Dynamic routing. Protokol routing dinamis memungkinkan router untuk secara otomatis mempelajari tentang jaringan remote termasuk rute default dari router lain. Next. Konfigurasi dasar hanya memerlukan administrator jaringan untuk mengaktifkan jaringan yang terhubung secara langsung dalam protokol routing dinamis. Protokol routing dinamis akan secara otomatis melakukan hal berikut. Yang pertama adalah menemukan jaringan remote. Yang kedua, menjaga informasi routing yang terbaru. Yang ketiga, memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan. Yang terakhir adalah mencoba menemukan jalur terbaik yang baru jika jalur saat ini tidak lagi tersedia. Next. Nah, ketika sebuah router dikonfigurasi secara manual dengan router statis atau mempelajari tentang jaringan remote secara dinamis menggunakan protokol routing dinamis, alamat jaringan remote dan alamat router berikutnya dimasukkan ke dalam tabel routing IP. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi, jika jalannya R1 ke R2 itu diblokir, maka R1 akan mencari jalan baru yaitu dengan meneruskan R1 ke R3 dan R3 akan meneruskan ke R2 dan akan teruskan lagi sampai PC2. Oke, next. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Saya teruskan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam materi hari ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Akhir kata, nun wal qalam mimma yasturun. Nun yang berarti pena dan apa yang mereka tuliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.